Bapak Ibu dan Pak Thomas, saya masih ada satu PR lagi yang mengenai event visualizer gitu ya, event visualizer. Dan ini nggak akan terlalu banyak karena intinya hampir sama seperti tadi dengan event report. Event visualizer ini yang membedakan dia bisa membentuk sebuah grafik gitu ya. Jadi ada yang grafik batang, line chart, ada yang pie chart dan sebagainya. Itu yang membedakan antara event report dan juga event visualizer. Nah, ketika ada dalam bentuk grafik, maka data yang di sini yang muncul adalah data agregat kemungkinan besar. Dia tidak bisa akan menampilkan nama by name-nya dari si kontak erat. Karena yang ditampilkan ini adalah grafik seperti itu. Jadi pemilihannya di awal ketika masuk ke dalam event visualizer, itu kita diminta untuk memilih apakah grafik batang yang bertumpuk, grafik batang yang menyamping, bertumpuk menyamping, line chart yang memiliki area, kemudian pie chart, kemudian indikator dan sebagainya. Contoh di sini kasus data yang ingin saya tampilkan, kriteria kasusnya adalah misalkan nanti dia nama lengkap ini tidak berisi nama lengkap ya, tapi jumlah nama lengkapnya seperti itu. Kemudian saya coba contohnya saja ya, nama lengkap, periodnya yang bulan ini di Puskesmas Meninting. Karena ini dia nanti akan berbentuk, saya coba dulu satu ya. Puskesmas Meninting, oke. Update. Sebentar, periodnya, misalkan contoh. Dari atas GPS. Nama lengkap. Terkontak, saya pilih. Oke, nama lengkapnya sebagai individu ya. Oke. Ya, nama lengkap tidak akan masuk karena dia sebagai individu ya. Ini masuk hasil pemantauan karena dia adalah pilihan nanti. Ada yang gejala, sehat, meninggal, menjadi suspek, rujuk ke rumah sakit, atau NA, seperti itu. Jadi dia akan bisa, contohnya kita akan melihat informasi mengenai klaster seperti itu. Nah, ini baru akan menarik dia datanya seperti itu. Ini klasternya tidak ada diisi seperti itu. Kalau nama dia mungkin tidak akan muncul atau NIK gitu atau nama kasus indeks dia tidak akan muncul karena itu bagian dari sebuah individu gitu ya. Tapi misalkan kalau ada data-data yang ordinat gitu ya, atau kelompok gitu seperti hasil pemantauan, apakah dia sehat atau tidak seperti itu. Oke, ini tidak masuk hubungan dengan kasus konfirmasi contohnya. Nah, apakah dia orang tua, kakak adik, keluarga, teman dan sebagainya itu akan muncul seperti ini. Baik. Mungkin itu sedikit membedakan antara event visualizer dengan event report. Jadi kalau event report itu dia lebih detail lagi datanya. Jadi data individu yang benar-benar diambil dari aplikasi pengentrian data yang masuk ke dalam tracker capture. Dan tracker capture itu yang akan kita sajikan gitu ya di dalam event report. Namun event report ini dia hanya berbentuk tabel saja. Ketika masuk ke dalam event visualizer gitu ya, dia bisa membentuk sebuah grafik. Tapi untuk data-data yang bukan data individu gitu ya, data agregat ataupun data kelompok seperti itu atau pilihan. Jadi misalkan ini contohnya saya memilih untuk visualisasi hubungan dengan kasus konfirmasi di satu puskesmas pada bulan ini gitu ya, di Puskesmas Meninting. Hubungan apa sih yang paling banyak gitu ya? Yaitu yang paling banyak di sini adalah tetangga. Kemudian nomor 2-nya adalah keluarga dan satu ini adalah pasangan seperti itu. Jadi ingin melihat bagaimana sih pola penularannya gitu, maka kita bisa memilih event visualizer. Jadi Bapak Ibu silahkan saja untuk dicoba-coba gitu ya data-data yang ingin ditampilkan. Kalau misalkan nanti mendapatkan kebingungan ataupun mendapatkan data yang
membuat Bapak Ibu kok seperti ini gitu, Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada helpdesk. Nanti kalau memang helpdesk-nya sudah bisa mengatasi, akan langsung diberikan informasi. Kalau tidak, atau yang berhubungan dengan server ataupun tentang penarikan data, run analitik dan sebagainya, nanti kita akan mengkonfirmasi ke dalam tim IT kita seperti itu. Jadi intinya dari event report dan event visualizer ini adalah sebuah visualisasi data yang bisa disajikan gitu ya untuk mengetahui capaian pelaksanaan tracing yang sudah dilakukan oleh para tracer untuk menganalisis, melakukan interpretasi, untuk melakukan kajian, evaluasi dan perencanaan bagaimana program TLI tes lacak isolasi di wilayah Bapak Ibu bisa lebih maksimal dilakukan. Mungkin ini dari saya, Mas Thomas. Kalau ada sesi pertanyaan lagi, masih boleh silahkan.